Oke, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan untuk minggu ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pembelajaran, pendengaran kami berkenaan dengan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian dan pengajaran bagi kami di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami lebih mengenal akan Engkau, terlebih di dalam mempelajari firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian buat kami semua sesuai dengan pemahaman kami dan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus untuk minggu ini. Ini adalah minggu-minggu yang begitu sukar untuk kita, di mana kita tidak dapat melakukan ibadah bersama-sama. Tetapi syukur karena dengan teknologi yang ada ini kita dapat sama-sama untuk berkongsi, untuk belajar firman Tuhan. Jadi di dalam bulan Mac ini kita belajar ataupun tema kita adalah berkenaan dengan pengenalan akan Allah. Jadi saya akan sambung berkenaan dengan tema kita ini, tetapi saya akan lebih kepada kurnia pengenalan kita akan Allah. Jadi apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Jadi apa yang kita dapat apply di dalam kehidupan kita pada masa ini. Jadi bagaimanakah kita dapat mengapply itu ataupun dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi yang pertama, mari kita belajar kurnia yang kita belajar daripada pengenalan kita akan Allah, di mana keakraban kita, yaitu kita punya keintiman kita punya kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar daripada kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. 2 Petrus, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Jadi saya baca, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat ini kita mempunyai damai, kita aman, kita tentram. Firman Tuhan ini yang kita belajar adalah berkenaan dengan kurnia. Kita sudah diberikan kurnia damai. Di dalam keadaan saat ini kita masih mempunyai ketentraman, kita masih mempunyai keamanan, walaupun seluruh dunia sangat-sangat sukar. Tapi kenapa? Karena pengenalan kita dengan Tuhan, karena kita dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmati pertolongan. Jadi pertolongan itu daripada siapa? Pertolongan kita adalah daripada teman-teman kita, daripada keluarga kita, daripada kawan-kawan kita, dari sahabat kita, terlebih lagi daripada Tuhan yang kita kenal. Walaupun kita tidak melihat dia, tapi kita merasa karena keakraban kita dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita ditolong dalam keadaan yang sukar ini. Kita masih boleh hidup dengan aman. Kita masih dapat menjalani kehidupan kita dengan tentram. Dan kita mendapat bantuan daripada
dengan setia. Bantuan yang setia daripada Tuhan. Kita tidak perlu berteriak-teriak kepada Dia, tetapi Dia pasti ada ketika kita memerlukan bantuan. Jadi kita beruntung karena pengenalan kita, karena kita mengenal Dia dan Tuhan lebih mengenal dengan kita. Sebab itu Dia telah memilih dan memanggil kita sebagai anak-anak Dia. Sekiranya kita tidak mengenali Dia, kita tidak mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, kita tidak akan merasa bagaimana bantuan yang boleh kita peroleh, bagaimana kita ditolong, bagaimana kita mendapat kehidupan kita saat ini. Adakah kita masih lagi dalam kehidupan yang damai, ataupun aman, ataupun tentram? Pastinya mereka yang tidak mengenal Dia tidak dalam situasi yang sekarang ini, yang kita masih boleh hidup dengan damai, dengan aman, dengan tentram. Kenapa? Karena kita mengenal satu pribadi yang saat kita memerlukan bantuan, Dia pasti ada, yang orang lain tidak akan memperolehnya. Jadi yang kedua, pelajaran yang kedua yang akan kita belajar, kurnia yang diberikan sebab kita mengenal Dia. Kalau kita tidak mengenal dengan Dia, kita tidak akan mendapat yang pertama juga tadi, dan yang sekarang yang kedua. Yang kedua ini berkenaan dengan kebijaksanaan. Ini adalah kurnia yang kita tidak akan dapat ataupun kita tidak peroleh dengan hanya dengan pembelajaran secara ilmiah ataupun akademik. Lebih daripada itu, kita kena ada hubungan yang lebih erat, yang lebih akrab dengan Tuhan. Bila kita mengenal Dia dengan lebih sungguh, segala sesuatu yang kita perlukan, pasti Tuhan yang akan menambahkan, memenuhi. Dan itu artinya kita menjadi lebih bijak, lebih hebat daripada orang lain. Dan untuk menyelidiki ataupun memahami kerohanian ataupun firman Tuhan, kita juga tidak akan dapat dengan hanya belajar secara akademik ataupun secara formal. Tetapi kalau kita belajar ataupun kita lebih mendalami, kita mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, pastinya kita akan lebih bijaksana daripada mereka yang hanya belajar secara akademik ataupun secara formal. Tetapi sekiranya kedua-dua perkara ini akan digabungkan, ini sangat luar biasa. Kita boleh belajar berkenaan dengan Petrus dan Yohanes bila mereka berkhotbah di luar bait Allah, di mana orang-orang ataupun para pemimpin Yahudi begitu marah. Kenapa mereka begitu marah? Sebab Petrus dan Yohanes bukanlah di antara mereka, tetapi mereka mengungkapkan sesuatu perkara yang begitu luar biasa, yang boleh mengalahkan mereka, yang boleh dikatakan pintar, yang hebat. Tetapi kenapa Petrus dan Yohanes lebih pintar? Karena hubungan yang begitu rapat, begitu erat dengan Tuhan. Mereka punya pengertian berkenaan dengan kitab perjanjian lama itu sangat luar biasa. Dan mereka hanya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam masa yang begitu singkat, yaitu 3,5 tahun. Dan mari kita lihat pembacaan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sehingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-13. Sekiranya sudah ditemukan, mari kita baca di dalam ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus
penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, dari sini kita melihat bahwa apabila pengenalan kita akan Tuhan itu begitu dekat, begitu akrab, maka apa yang kita lakukan pasti bukan kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita, di dalam memahami secara rohani, melihat, memahami tentang kebenaran ilahi, bukan dengan tingkat akademik sahaja, tetapi karena keakraban kita dengan Tuhan. Jadi sepastinya kalau kita melihat keadaan di dunia sekarang ini, orang-orang yang pintar itu, yang bijaksana itu adalah mereka yang begitu rapat dengan Tuhan. Mereka yang mengenali dengan Tuhan. Kita akan dapat melihat bagaimana orang-orang yang bijaksana ini, mereka akan dilihat, mereka akan dikenal, bukan karena kepintaran kita, tapi karena Tuhanlah yang membuat kita bijaksana dan yang membuat kita lebih daripada orang yang tidak mengenal Dia. Jadi itu adalah kurnia kedua yang kita belajar pada pagi ini, di mana pengenalan kita dengan Tuhan itu akan memberikan kita suatu kebijaksanaan, sesuatu pemahaman, sesuatu kepintaran ataupun kecerdikan, bukan saja dari segi akademik, lebih lagi di dalam memahami tentang kebenaran ilahi, firman Tuhan. Jadi yang ketiga dan yang terakhir untuk pembelajaran kita untuk pagi ini adalah berkenaan dengan kebebasan. Kebebasan. Apa yang kita belajar berkenaan dengan kebebasan ini? Pada masa ini, pada beberapa hari ini, kita merasakan ataupun kita memahami apa itu kebebasan. Dan sudah diterangkan oleh kerajaan ataupun sudah dibagi tahu dalam 14 hari yang pertama itu kita akan mengurangkan pergerakan kita. Tapi selepas itu ditambah lagi 14 hari. Dan apa yang kita belajar dari sana? Mungkin banyak yang memberontak. Banyak yang ingin bebas. Ingin keluar daripada rumah. Ingin berjalan-jalan. Tetapi keadaan saat ini, dimanapun di dunia ini, semua perintah, semua kerajaan mahukan setiap rakyatnya mengurung diri dia, mengurangkan kebebasan. Jadi saat ini kita berada di dalam rumah, kita terkurung dan kita belajar apa itu kebebasan. Mari kita melihat pembacaan di dalam
Kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Ini yang menyebabkan kita, bagaimana keadaan kita, memperingati ataupun kita melihat bagaimana kita terkurung dengan keadaan roh-roh dunia ini. Bagaimana kita tidak mau bebas daripada keadaan ini. Dan kalau kita lihat pada sejarah ataupun kita lihat ke belakang, bagaimana kehidupan kita sebelum Injil ini, pastinya kita ini di dalam keadaan yang terkurung, terkongkong, diikat oleh kuasa-kuasa dunia ini. Bayangkan kalau pada zaman dahulu sebelum ibu bapak kita mengenal Tuhan, ada yang ke ladang, hendak ke ladang, tetapi di dalam masa itu apabila mereka mendengar sesuatu bunyi, itu yang akan membuatkan mereka tidak akan meneruskan rencana untuk ke ladang. Mereka akan terus balik. Ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang merugikan bila kita pikirkan sekarang. Dan ada lagi satu perkara yang membuatkan kita terkungkung. Pada zaman dahulu ataupun pada sebelum Injil itu sampai ke tempat kita, apabila berlaku suatu musibah, suatu kematian di dalam suatu keluarga, orang tidak akan datang membantu. Mereka akan terus menutup rumah mereka dan mereka tidak mau menolong ataupun coba memberikan pertolongan, bantuan. Kenapa? Sebab kita berada di dalam kekuasaan roh-roh dunia ini. Belum ada kebebasan. Dan saat ini kita sudah dibebaskan. Dan harap kita terus pegang kebebasan yang sudah kita dapat, yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menyatakan kebenaran kerajaan Tuhan. Bukan saja di dalam kehidupan kita, tetapi kepada dunia ini. Mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Saya baca di dalam versi Borneo. Demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita. Oleh itu berpegang teguhlah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Dan jangan biarkan diri dibelenggu oleh kok perhambaan semula. Jadi ini yang kita dapat. Ini adalah kurnia apabila pengenalan, apabila kita mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang lama itu kita lepaskan, kita buang. Biar Tuhan, biar Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita memimpin kita. Jangan kita coba untuk berusaha bekerja keras untuk membuat sesuatu untuk kebaikan Tuhan. Tetapi kita ikut apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bebaskan. Allah bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, bahkan di dalam keluarga kita. Jadi 3 kurnia yang kita dapat pelajari untuk minggu ini. Yang pertama, kita mempunyai damai. Yang kedua, kita mendapat kebijaksanaan. Dan
yang ketiga adalah kebebasan. Jadi saudara dan saudari, mari kita di dalam masa-masa yang kita hadapi saat ini, mari kita memikirkan Tuhan sepanjang hari. Secara positifnya, ini adalah sesuatu yang sukar bagi kita. Tetapi mari kita berpikir secara rohani. Kita mengandalkan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi apapun yang berlaku, apapun situasi yang berlaku di persekitaran kita ataupun yang akan mendatang ini, marilah kita melihat itu secara ataupun mengikut cara pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat semua perkara itu, dan kita serahkan kepada Tuhan. Suatu yang berlaku itu bukan secara kebetulan, tetapi karena Tuhan menyertai, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi apa yang kita boleh buat pada masa-masa ini apabila kita menjadi orang yang begitu mengenal dengan Tuhan, yang begitu dekat dengan Dia. Mari kita akhiri pembelajaran kita ataupun firman Tuhan kita pada pagi ini dengan doa, dan mari kita semua berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin jemaat-Mu dan semua yang mendengar akan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pengenalan kami akan diri Engkau, lewat kehidupan kami. Biarlah kami mengerti Tuhan bahwa apabila kami begitu mengenali Engkau, kami di dalam kehidupan kami ada damai dan ada kebijaksanaan, dan kami mempunyai kebebasan yang sempurna karena kami sudah ditebus oleh darah Tuhan yang sudah tercurah atas di kayu salib. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami ini terus melayani Engkau dan terus memberitakan akan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memimpin kami semua Tuhan, dan Engkau menyertai kami semua, dan Engkau membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.